Dari sekian banyak nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto Kertanegara, diantaranya merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Nama Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Nah, sekarang mungkin kalian sudah tahu kan, orang-orang yang diundang ke rumah Prabowo Subianto di Kertanegara, ya, calon menterinya kabinet pemerintahan Prabowo Subianto sudah mulai tampak diundang, ya. Ada 39 atau 40 orang yang diundang gitu ya. Dan wajah-wajahnya pun sudah familiar kita lihat gitu ya. Orang-orang lama. Kabarnya PDIP, PKS, dan Nasdem itu tidak ada calon yang datang gitu. Apakah benar? Ataukah mereka tidak diajak? Ada dari beberapa partai belum muncul Pak, bahwa besok bakal muncul. Dari PKS Pak, insya Allah. Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Ya. Pak, boleh ke kamera Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat. Ya. Pak Prabowo yakin kalau seandainya komposisi sekarang bagus. Kalau Nasdem jelas-jelas dalam konferensi persnya mereka mengatakan tidak bergabung di kabinet Prabowo Gibran. Apakah nanti mereka akan jadi oposisi atau gimana, atau kenapa gitu loh. Dan sahabat Indis, yang mau saya bahas kali ini adalah apakah ya pemerintahan Prabowo Gibran itu nanti akan lebih baik dari pemerintahan Jokowi, ataukah sama, ataukah gimana, atau mungkin kalian punya pandangan sendiri. Kalau saya perhatikan ya, kita menganalisa ya, ini disclaimer dulu, kita menganalisa sesuai dengan apa yang kita lihat, bisa benar, bisa salah. Oke, jadi kita tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Oke, disclaimer dulu ya. Mungkin kalian yang pendukung si A, si B, ya silakan gitu ya. Tapi ini kita melihat situasi, menganalisa kejadian demi kejadian ya. Kita perhatikan ya. Sebelumnya ada pertemuan antara Prabowo dan Jokowi gitu ya. Makan malam gitu ya. Apakah membahas sesuatu, lalu Prabowo ke Solo ya, makan didampingi Gibran ke rumah Jokowi gitu. Nah, menurut kalian apakah Prabowo ini masih dalam cengkramannya atau masih tersandra oleh Jokowi, tersandra dalam tanda kutip ya, masih dikuasai oleh Jokowi, pemerintahan Prabowo Gibran? Gimana menurut kalian sahabat Hendis? Dari beberapa kejadian yang kita lihat, kita coba analisa ya. Apakah Prabowo masih dalam genggamannya Jokowi, atau nanti pemerintahan dia itu akan berdiri sendiri? Karena kan Prabowo kan sering bilang dia ingin berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya kan Indonesianya ya. Kan dulu kan kalau sering dalam pidato-pidato Prabowo, dia akan membuat Indonesia ini berdikari. Mungkin kalian bisa lihat, nanti saya coba cari ya, cuplikan videonya. Pidato-pidato Prabowo ingin berdikari. Ada masalah, saya tanggung jawab. Saya ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Lalu bagaimana dengan pemerintahan Prabowo nanti ketika mereka sudah dilantik, Prabowo Gibran? Apakah Prabowo bisa menggaungkan berdikari dari negara-negara lain? Lalu bagaimana dengan pemerintahannya kalau masih ada bayang-bayang Jokowi? Ini kan sudah beredar di media sosial daftar nama-nama calon menterinya, dan netizen mengatakan masih orang-orang lama dan banyak orang-orangnya Jokowi. Mungkin itu juga yang deal-deal politik di pertemuan-pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, sampai ke rumahnya Jokowi, Prabowo, presiden terpilih loh, datang ke rumah Jokowi. Apalagi nanti Jokowi kabarnya mau jadi
Dewan Pertimbangan Watimpres ya, ketuanya, kemudian SBY, itu yang saya lihat. Apakah benar itu? Jadi the power of Jokowi itu nanti nggak akan, mungkin nanti dia akan lengser tanggal 20 Oktober, tapi kekuasaan Jokowi tetap akan bertahan melalui Prabowo Gibran. Nah, ya, apalagi ini kan Nasdem kayak tersingkir, ya, PKS juga PDIP. Kalau tidak ada pengaruh Jokowi kan nggak mungkin seperti itu. Apa kira-kira alasan Nasdem tidak mau bergabung di kabinet Prabowo Gibran? Pasti ada sesuatu, ya nggak sama Hendis? Kita nggak tahu apa itu ya, tapi pasti ada sesuatu. Apakah Surya Paloh tidak mau istilahnya didikte kembali seperti yang dulu kan? Surya Paloh itu ingin keluar dari koalisi dengan Jokowi gitu ya, dan akhirnya kan mengusung Anies Baswedan di Pilpres gitu ya. Apa kabarnya juga karena hal itu akhirnya kan mungkin Nasdem tidak mau bergabung di Prabowo Gibran, dan karena tampaknya memang dominasi Jokowi itu masih kuat gitu loh ya. Jadi kalau nanti Prabowo berdikari dari negara-negara lain, lalu bagaimana? Berdikari sendiri di dalam negeri sendiri aja nggak bisa karena masih ada bayang-bayang Jokowi. Benar nggak sama Hendis? Mungkin ada juga dari netizen mengatakan Jokowi lengser, tapi powernya Jokowi kayaknya tetap masih ada melalui tangan-tangannya Prabowo Gibran. Apalagi ada sosok Gibran di situ yang jelas ya, anaknya Jokowi. Lalu ditambah lagi proyek-proyek strategis Jokowi dengan Prabowo, food estate dan Tempo juga itu membuat bocoran-bocoran gitu ya. Food estate yang sekarang di Merauke itu kan masih proyeknya Jokowi dengan Prabowo. Nah, jadi mungkin secara nama Jokowi udah tidak lagi memimpin, sudah lengser, tapi secara pengaruh kayaknya masih ada. Kalau menurut saya begitu. Dan apakah Prabowo bisa keluar dari cengkraman ataupun pengaruh Jokowi? Kayaknya sulit. Karena apa? Kalian bisa menebak sendiri. Pasti ada, apakah Prabowo tersandra dari Jokowi? Karena mereka kan banyak melakukan proyek-proyek, ya kan? Proyek-proyek bersama dengan Prabowo Subianto, food estate lah gitu ya. Sekarang food estate Merauke ya. Sekarang apalagi kabarnya kan sedimen ya, pasir gitu ya, pasir laut yang mau diekspor ya. Entah proyek apa lagi nanti yang tahu itu kan Tempo ya, bocor halus Tempo yang terus membongkar satu persatu gitu ya. Dan ini juga Tempo katanya ditawari untuk memoles Jokowi pas lengser gitu ya. Tapi juga ada di media sosial postingan-postingan seolah-olah Tempo yang meminta gitu loh. Dan jelas itu kayaknya bukan ya. Karena tidak ada tempel segala macam di surat tersebut. Mungkin ini suatu dipelintir lah gitu ya. Belum lagi sekarang kan rame-rame ini spanduk-spanduk ucapan terima kasih di media sosial pemerintahan Jokowi ya. Nah, kita melihat dengan apa adanya gitu guys ya. Seperti Pak Prabowo 2019 saya memilih Pak Prabowo ya. Mungkin kalian juga yang sama. Mungkin para pendukung Anies Baswedan juga memilih Pak Prabowo waktu itu. Benar nggak sama Hendis? Karena saat itu kan Prabowo antitesanya Jokowi, ya kan? Jadi kita banyak memilih Prabowo Subianto. Dan waktu itu pas pemilihan saya memantau guys ya 2019. Pas penghitungan suara gitu ya. Yang tadinya Prabowo Subianto menang, tiba-tiba mati lampu, akhirnya tidak menang ya. Yang menang akhirnya Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, itu ada apa kan gitu ya. Itu kan ramai banget waktu itu diperbincangkan. Jadi lalu dengan munculnya Pak Anies Baswedan, maka berbondong-bondonglah para pendukung Prabowo ini, apalagi Prabowo bergabung di kabinetnya Jokowi ya. Satu kolam dengan Jokowi ya, bekerja sama dengan Jokowi.
Bahkan di Najwa Shihab, Prabowo sendiri ngaku gitu ya, selama tidak masuk pemerintahan dia bisnis stagnan, tidak jalan. Dan sekarang mulai tampak ya kan, adiknya juga mulai berkecimpung mengurusin proyek, ngurusin bisnis gitu ya. Nah itu kan perlahan-lahan kita dibukakan gitu ya. Nah bagi kita yang mungkin dulu memilih Prabowo Subianto, sekarang kan dia sudah mau dilantik jadi presiden. Tapi apakah kalian happy? Coba komen di bawah guys ya. Apakah kalian happy waktu itu memilih Prabowo pingin jadi presiden, 2019 ganti presiden ya. Lalu bagaimana? Sekarang dia nggak lama lagi akan dilantik menjadi presiden. Apakah kalian senang? Komen di bawah guys ya. Kalau saya pribadi kita ini ya melihat ya, kita tidak menilai sosok personalnya, tapi bagaimana kinerjanya selama 5 tahun jadi Menhan, yang sempat Pak Anies juga koreksi ya kan, kasih nilai 11 dari 100, tapi Pak Anies yang kena dibully oleh para netizen, dan sekarang mulai terkuak nih satu persatu, mulai terbukti nih nilai yang diberikan 11 ke Pak Prabowo itu mulai nampak gitu loh. Oh ternyata penilaian yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan itu masuk akal, kinerja Pak Prabowo ya kan. Lalu mengurusin food estate, terus alutista ya, dan sekarang pasir laut. Nah itu kan wilayahnya Kementerian Pertahanan, tapi kok bisa kapal-kapal asing bisa masuk mengeruk pasir-pasir di Indonesia 10 kali dalam 1 bulan. Nah itu bagaimana pertahanan kita? Kan gitu, itu kan dipertanyakan kinerjanya Prabowo Subianto. Nah makanya nanti pemerintahan Prabowo Subianto, apakah beliau bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi ataukah tidak? Kalau saya sih, saya pribadi menilai kayaknya sulit sekali Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi. Ya nggak sahabat Hendis? Oke? Karena mereka punya banyak kepentingan bersama. Ya. Jadi kuncinya di situ. Kerjasama, kepentingan bersamanya banyak. Dan ada juga kabar-kabar mengatakan kalau Anies itu diajak masuk kabinetnya Prabowo. Tapi tampaknya Pak Anies Baswedan nggak akan mau. Dan saya sih setuju kalau Pak Anies jangan masuk gitu ya. Dan nanti kalau mau jadi oposisi, maka ada temannya Nasdem, ya kan? Nah kita nggak tahu nih PKS nih, apakah dilibatkan? Kabarnya sih ada orang-orang yang menjadi calon menterinya PKS. Kalau saya sih mendukung Nasdem nanti jadi oposisi di luar pemerintahan. Maka di tahun 2029 Nasdem dengan Anies akan kerjasama lagi nampaknya. Ya, apalagi ada juga mulai desas-desus Pak Anies akan membuat partai perubahan, yang kabarnya itu Pak Prabowo akan ingin bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Desas-desusnya agar Pak Anies Baswedan tidak jadi membuat partai. Ya, nah nanti kalau Pak Anies momentumnya pas membuat partai perubahan, maka Pak Anies akan punya big opportunity, ya, peluang yang besar, ya, untuk menyiapkan fondasi-fondasi, khususnya para pendukung, para pemilih yang lebih luas, dari kalangan-kalangan yang lebih luas, ya kan? Apalagi Nasdem nanti di oposisi. Nah, kalau PKB jelas akan masuk pemerintahan. Menjadi pertanyaan besar ya, netizen juga bertanyakan, jangan-jangan Caimin itu dijadikan penyusup di koalisi perubahan waktu itu, ya kan? Itu kan banyak komentar netizen ya. Jadi asumsi masyarakat itu luar biasa, insting masyarakat itu luar biasa. Tapi itu bisa ada benarnya juga ya. Nah, nyatanya kan Caimin sekarang ikut koalisi kabinet Prabowo Subianto, ya. Sedangkan Anies harapannya sih tetap
nanti dengan cita-cita awal untuk membuat partai perubahan, karena itu bagus banget. Nanti kalau ada oposisi, mungkin nanti apalagi kalau oposisi dengan PDIP, ya, karena kalau PDIP ini kalau jadi oposisi, wow, sangat berpengaruh sekali. Tapi kalau saya perhatikan sih, Prabowo nanti akan merangkul PDIP, walaupun mungkin nanti pihak Istana Lama Jokowi kurang setuju. Bisa jadi nanti mungkin setahun atau 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, we don't know, ya, karena kan ini juga ada kekhawatiran dari Jokowi, karena anaknya ini kan mulai terbuka. Gibran ini ada kasus Fufu Fafa, ya, yang diduga itu miliknya Gibran, belum lagi private jet Kaisang, ya, apalagi ada sinyal-sinyal nanti mungkin soal dilantik ada yang PDIP yang ke PT UN itu, ya, impeachment atau apa gitu. Nah, kita menunggu nih tanggal 24 Oktober bagaimana nih PT UN hasilnya. Apakah nanti Gibran tetap dilantik atau tidak, itu kan. Kemarin malah hakimnya sakit. Nah, itu drama apa lagi nih, ya kan. Kita nggak tahu, ya. Belum lagi ini ada sebagian para pejuang perubahan itu membuat agenda-agenda sempat dilarang dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Oke. Nah, mudah-mudahan kalau benar itu nanti Nasdem tidak masuk ke kabinet, maka Nasdem akan di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian mungkin nanti jadi oposisi bersama Pak Anies Baswedan, maka konstelasi politiknya ke depan 2029 bisa jadi nanti Anies dengan Nasdem ini akan bersama kembali. Tidak menutup kemungkinan mungkin PKS atau siapa, walaupun para pendukung Anies kecewa dengan PKS, tapi kita nggak tahu. Ini kan politik dinamis, guys, ya, kita nggak tahu. Yang jelas Pak Anies kayaknya untuk masuk kabinet nggak mungkin, dan itu dia nggak akan mau, ya kan. Refli Harun juga mengatakan jangan ikut, jangan, pendukung juga nggak mau Pak Anies itu masuk di kabinet, ya kan. Nah, untuk Nasdem, kalau feeling saya sih memang ada sesuatu ini sehingga Nasdem tidak mau bergabung di kabinet Prabowo Gibran. Nah, oke. Nah, apapun itu sama Hendis, one more time dari awal tadi, kalau saya perhatikan ini, mohon maaf ya, analisa pribadi, karena melihat situasi gitu, ya, yang terlihat nyata diperlihatkan pada kita, dominasi Jokowi, pengaruh Jokowi ke Prabowo Subianto itu masih sangat besar, ya, karena mereka sudah mungkin deal politik, pertemuannya sudah berkali-kali, ya kan, sebelum melengser, ya. Dan nanti bagaimana nasib IKN, ya, apakah nanti akan diteruskan atau tidak? Tampaknya akan diteruskan, tampaknya begitu, ya. Lalu Pilkada DKI ini, kalau nanti tangan-tangan orang-orang mereka kepilih, entah itu 1, 2 ataupun 3, maka mungkin dengan mudah mereka akan meneruskan proyek-proyek yang mungkin belum sempat mereka teruskan, karena kepentingannya 11-12 lah, ya. Oke. Nah, itu yang bisa saya analisa dari kejadian demi kejadian gitu, ya. Nah, gimana menurut kalian sama Hendis? Oke, itu saja analisa sederhana saya ini. Mohon maaf, one more time, sekali lagi saya belajar menganalisa. Nanti kita lihat nanti ke depannya, pelantikan Prabowo Gibran nggak lama lagi, ya. Mudah-mudahan negeri kita aman-aman saja. Mudah-mudahan ada perubahan baik yang akan dibuat oleh Prabowo Gibran. We will see. Kita nggak tahu sama Hendis. Thank you yang udah support channel ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan belajar untuk menganalisa. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada masukan-masukan silakan komen di bawah, guys, ya. Itu saja video kali ini sama Hendis. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you guys. Thank you so much.